Bentak. Sebuah lubang dalam yang gelap muncul di ruang dan waktu, dan Ye Chen serta proyeksi tertinggi Mozu masing-masing mundur selusin langkah. Apa? Proyeksi Demon Supreme diblokir. Ini terlalu mesum. Kamu memiliki kekuatan tempur setelah menjadi Supreme. Proyeksi tersebut memiliki sekitar 1/10 dari kekuatan tempur tertinggi, dan tidak mungkin bagi tertinggi yang baru dipromosikan untuk mengembangkan seni bela diri tertinggi ke tingkat Dacheng pada saat promosi, jadi tidak peduli bagaimana melawan langit, dia tidak bisa mengalahkan Supreme biasa. 1% dari Supreme biasa tidak sebagus itu. Tentu saja, hanya saja pada saat promosi, jika Anda memberinya cukup waktu untuk memperkuat kekuatannya, semuanya akan berbeda. Namun, di mata semua orang, Ye Chen jelas berbeda. Untuk dipromosikan menjadi yang tertinggi, seseorang akan menunjukkan kekuatan yang kuat. Itu benar-benar memblokirnya. Mohe Supreme terlihat tidak percaya. Kecuali di antara Supremes, di bawah Supremes, identitas proyeksi Supremes tidak dapat dilihat. Supreme Mohe bukanlah Supreme biasa, tetapi anggota dari Supreme yang kuat. Bahkan jika itu hanya 1/10 dari kekuatan, itu berkali-kali lebih kuat dari Supreme biasa, dan Ye Chen hanyalah makhluk tertinggi baru, dan dia tidak bisa tidak terkejut karena mampu memblokir pukulan dengan 80% kekuatannya. 5 kaki, tapi tidak ada alasan. Setelah keterkejutan, ekspresi kecurigaan melintas di wajah Supreme Mohe. Tinggi Ye Chen memang mengejutkan, setinggi 5 kaki, yang merupakan ketinggian Super Supreme. Fondasinya hanya menyumbang sebagian kecil dari kekuatannya. Yang benar-benar mewujudkan kekuatan tertinggi adalah domain, kemauan seni bela diri, dan seni bela diri tertinggi. Di antara mereka, seni bela diri tertinggi adalah yang paling penting. Hanya Ye Chen yang tahu di dalam hatinya bahwa selain seni bela diri tertinggi, dia tidak lebih buruk dari yang perkasa dalam aspek apapun. Bidang pedang telah mencapai tingkat puncak ke-8, dan 2 niat pedang tertinggi keduanya berada di tengah-tengah tingkat ke-8, yang setara dengan pedang biasa di tengah tingkat ke-9 artinya, latihan juga merupakan latihan tertinggi. Jian Yuan lebih kuat dari yang tertinggi, satu-satunya kelemahan adalah seni bela diri tertinggi lebih lemah, dan tidak ada senjata tertinggi. Mohe, ada apa denganmu? Bahkan Supreme baru tidak bisa menghadapinya. Proyeksi tertinggi ras iblis wanita tidak puas saat melawan proyeksi tertinggi ras manusia. Mohe Supreme memiliki wajah yang jelek, aku ceroboh tadi. Nak, mati. Mohe Supreme menyerbu ke arah Ye Chen lagi. Kali ini, dia tidak menahan tangannya sama sekali, dan menggunakan telapak tangan Dewa Sungai Ajaib. Sepasang telapak tangan berubah menjadi 2 sungai yang menderu, dan bergegas menuju Ye Chen. Teknik pedang pembakaran. Mari kita bicara tentang seni bela diri tertinggi Ye Chen. Teknik pedang penguburan pasti yang terkuat, terutama karena teknik pedang ruang waktu adalah cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatannya. Selama misteri waktu ditingkatkan, kekuatan teknik pedang penguburan pasti akan ditingkatkan, sementara teknik pedang tertinggi lainnya masih perlu direnungkan secara perlahan. Lebih dari 200 kelopak berkibar. Saat berikutnya, ki pedang yang kuat dimuntahkan, merobek kekuatan telapak tangan Mohe. Ini belum berakhir, pedang Ye Chen berubah, dan potongan kematian, yang juga milik ilmu pedang ruang waktu, ditampilkan, seolah-olah dia ingin menghancurkan proyeksi lawan dalam satu gerakan. Binatang kecil, tantang kamu. Mohe Supreme menjadi marah karena malu, dan tidak bisa menjatuhkan Ye Chen di depan begitu banyak orang. Saya telah kehilangan muka, dan sekarang saya diserang balik oleh lawan, bagaimana saya tidak kesal atau marah? Seolah-olah suara tsunami meletus, Mohe Agung memainkan gerakan di telapak Dewa Mohe, Mohe tanpa batas, dengan kekuatan telapak tangan yang tak ada habisnya dan peregangan yang tak ada habisnya. Menabrak, Deat Cut dan Mohe Boundless Touch bersama-sama. Pemandangan indah terjadi, berpusat pada mereka berdua, kubus 3 dimensi yang tak terhitung jumlahnya meledak, seperti balok bangunan transparan yang telah ditumpuk dalam waktu lama terkena kekuatan eksternal. Hancur total, kubus 3 dimensi ini memiliki kekuatan ruang dan waktu di luar, dan kekuatan telapak tangan seperti air di dalam. Tapi Mohe Supreme tidak mudah untuk dipusingkan, kekuatan telapak tangan Mohe Wuliang tidak ada habisnya, dan tebasan maut Ye Chen pada awalnya lebih unggul, tetapi kemudian, dia secara bertahap gagal, dan benar-benar tenggelam dan ditelan oleh Mohe Wuliang. Bagaimanapun, itu adalah yang tertinggi lama. Ekspresi Ye Chen tetap sama, dan dia mengerahkan kekuatan dan penolakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang bang bang. Gelombang demi gelombang energi telapak tangan Mohe yang tak terbatas membombardir bola cahaya berwarna-warni, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ilmu pedang pertahanan Ye Chen sangat luar biasa. Luar biasa, Tuhan memberkati umat manusia saya.
Melihat bahwa Ye Chen memblokir serangan proyeksi tertinggi Sungai Iblis, semua proyeksi tertinggi sangat gembira di sisi manusia. Ras manusia telah mengambil harta itu kali ini. Beri dia 100 atau 200 tahun, dan dia bisa menjadi anggota tertinggi dari yang tertinggi yang kuat. Proyeksi tertinggi raksasa dan barbar iri di hati mereka. Super tertinggi, di sana hanya sedikit dari setiap ras, The Supremes yang kuat adalah tulang punggungnya. Jika ada banyak Supremes yang kuat, potensi pertarungan kelas atas dari ras tersebut akan lebih kuat. Lagi pula, Supremes yang kuat memiliki setiap kesempatan untuk menjadi Super Supremes. Orang pembawa sial, mengapa anak ini keluar hidup-hidup? Yang paling menyedihkan adalah iblis. Awalnya saya berpikir bahwa pemenang terakhir adalah Kaisar Iblis Surgawi dan Kaisar Pedang Jahat. Mengingat hubungan ras antara keduanya, akan menjadi hal yang baik tidak peduli siapa yang keluar. Bukan keduanya, orang, tetapi seorang jenius muda dan berlebihan dari umat manusia. Kaisar Pedang Jahat adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan roh jahat kita. Jika dia mati, dia akan menderita kerugian besar. Ada apa dengan Sungai Iblis tertinggi? Dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Semua tetua dari klan roh jahat juga sangat marah. Sungai Setan tertinggi tidak percaya pada kejahatan, dan menyerang Ye Chen dengan panik. Namun, cuaca Ye Chen sudah ditetapkan. Dalam hal kekuatan, dia hanya satu baris di belakang proyeksi Sungai Setan tertinggi. Bahkan jika Setan tertinggi River mencoba yang terbaik, dia tidak bisa membantunya. Mohe, korbankan proyeksi ini dan bunuh dia dengan cepat. Pada saat ini, semburan suara masuk ke telinga Sungai Setan tertinggi, dan Sungai Setan tertinggi bergetar. Ini adalah suara Sungai Setan tertinggi. Ini baik. Mohe Supreme mengangguk, menatap Ye Chen dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Orang menyebalkan kecil, kamu tidak punya kesempatan, pergilah ke neraka. Energi Demon River Supreme meningkat tajam, dan kekuatan sihir berjalan 10 kali lebih cepat dari batas. Daya tahan proyeksi terbatas, itulah sebabnya kekuatan proyeksi hanya 1/10 dari tubuh. Setelah batas ini terlampaui, proyeksi akan runtuh. Itu juga akan menyebabkan banyak kerusakan, tetapi Sungai Setan tertinggi tidak dapat mengendalikan begitu banyak, dan Sungai Setan tertinggi telah berbicara, jadi dia harus mendengarkan. Bahaya, bagaimana mungkin Ye Chen tidak melihat bahwa proyeksi tertinggi Sungai Iblis ingin mengorbankan proyeksi ini untuk membunuhnya, dan segera melarikan diri ke kejauhan. Kemana harus pergi? Mohe Supreme mengejarnya dengan cepat, dan kecepatannya semakin cepat. Dengan dibukanya mata suci dunia bawah, kendali Ye Chen atas ruang dan waktu mendekati batasnya. Awalnya, kedalaman waktunya hanya 60%, tetapi sekarang dengan mata suci dunia bawah, mendekati 80%, 5 elemen di kepalanya juga meningkatkan kekuatan Ye Chen beberapa kali lipat, seperti bintang terbang, panah yang menembus awan. Ye Chen melewati lapisan demi lapisan ruang dan waktu, dan proyeksi tertinggi sungai ajaib seperti gangren, mengejar setelah dia. Ledakan. Di kedalaman ruang dan waktu, terjadi ledakan besar, dan badai ruang waktu yang tak terbatas menyebar, menghasilkan gelombang riak, dan beberapa bintang segera berubah menjadi kipas saat bertemu dengan riak. Apa kau berhasil melakukannya? Proyeksi Tian Mozun mengguncang proyeksi Zenwu Supreme dengan telapak tangannya, dan dia mengarahkan pandangannya ke tempat proyeksi Ye Chen dan Mohe Supreme menghilang, tetapi ada gelombang badai ruang waktu di sana, dan tidak mungkin untuk melihat dengan jelas penglihatan proyeksi Tian Mozun. Dia hanya bisa samar-samar joyo melihat sosok berdiri di sana. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Proyeksi Zenwu Supreme juga melihat ke arah itu. Badai ruang dan waktu berangsur-angsur menghilang, dan proyeksi makhluk tertinggi melihat dengan jelas bahwa orang yang selamat adalah Ye Chen. Orang baik, Sungai Iblis tertinggi tidak dapat membunuhnya bahkan jika dia mengorbankan satu proyeksi. Dia jelas merupakan kekuatan tempur tertinggi yang kuat. Iblis harus menyerah kali ini. Jika kamu tidak menyerah, kamu harus menyerah. Semua proyeksi hadir. Setelah proyeksi Sungai Iblis tertinggi selesai, Iblis tidak memiliki cara untuk berurusan dengan anak ini. Ada banyak diskusi di antara proyektor tertinggi aliansi Teran. Sangat dekat, Ye Chen memiliki ketakutan yang tersisa, dan Sungai Iblis tertinggi memproyeksikan hidupnya, dan kekuatannya melonjak 100 kali lipat, dan dia 1000 kali lebih kuat darinya. Untungnya, pada saat kritis, dia menghindari jangkauan serangan langsung dari Iblis tertinggi River karena keunggulannya dalam ruang dan waktu, tetapi terpengaruh, setelah beberapa saat, meski begitu, dia terluka ringan. Suara mendesing. Ye Chen terbang menuju gerbang perunggu, dengan sengaja menghindari proyeksi alien tertinggi. Tian Mozun memproyeksikan wajah muram, jika tubuh asliku ada di sini, dengan armor suci iblis surgawi dan tombak haus darah, aku bisa membunuh bocah ini terlepas dari pertahanan.
Dengan Heavenly Demon Secret Armor, True Martial Supreme tidak bisa menyakitinya, dia bisa menahan beberapa serangan dan membunuh Ye Chen, tapi tidak sekarang, itu hanya proyeksi dan mudah runtuh. Lupakan saja, Supreme yang kuat tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi. Berpikir demikian, Tian Mozun memproyeksikan dan memerintahkan untuk mundur. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Melihat iblis menunggu Mahaguru pergi, Mahaguru Zhenwu menghela nafas lega. Dia mulai memerintahkan untuk kembali ke area ras manusia, terlalu berbahaya di sini. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan senyum di wajahnya, Ye Chen, kamu juga kembali ke Nine Turn Star bersama kami. Zhou Xuanxing adalah planet kehidupan tingkat ke-9 terbesar di 4 bidang bintang kehidupan utama, dan ras manusia tingkat tinggi didirikan di atasnya. Dalam keadaan normal, Yang Maha Tinggi juga akan tinggal di bintang berputar 9 selama bertahun-tahun. Tentu saja, setiap Yang Maha Tinggi memiliki benua hidupnya sendiri. Bintang berputar 9 memiliki 99 dan 81 benua, besar dan kecil. Jangan terburu-buru. Dalam seminggu, aku akan pergi ke Zhou Xuanxing. Ye Chen juga perlu mengurus hal-hal lain, setelah menjadi Supreme, dia membutuhkan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan berlatih seni bela diri, jadi dia harus kembali sebelum itu. Oke, sampai jumpa di Nine Revolving Stars. Sebagai makhluk tertinggi, Zhenwu Supreme secara alami menghormati pilihan Ye Chen. Tunggu proyeksi tertinggi umat manusia untuk pergi. Dengan lambaian tangan Ye Chen, Su Jing, Murong Qingcheng dan yang lainnya merasakan perubahan ruang dan waktu, dan setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di atas api. Sangat cepat, Kaisar Jinyi mendecakkan lidahnya, meskipun area ras manusia lebih dekat ke area ras roh, jaraknya puluhan ribu tahun cahaya, yang terlalu cepat. Ye Chen, apakah kamu benar-benar menjadi yang tertinggi? Murong Qingcheng menatap Ye Chen. Rasanya seperti mimpi, tapi dia tahu betapa sulitnya menjadi makhluk tertinggi, ribuan kali lebih sulit daripada menerobos dari kondisi laut spiritual ke kondisi hidup dan mati saat itu, dan itu tidak bisa dibandingkan. Ye Chen sedikit tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai menyusut. Menyusut ke ketinggian rata-rata manusia. Pertempuran antara ras manusia dan ras iblis sudah dekat. Untuk waktu yang lama, saya mungkin harus berlatih di 9 bintang berputar. Ada apa denganmu? Kamu bisa pergi ke bintang berputar 9 untuk menemukanku. Kata Ye Chen kepada semua orang. Harus. Aku belum pernah ke Nine Revolving Star. Memberitahu namamu seharusnya tidak terhalang. Sampai mereka berpisah, Dugu Jue Jinyi Huang dan yang lainnya masih sangat terkejut. Hanya butuh sekitar 600 tahun bagi Ye Chen untuk menjadi yang tertinggi. Kebangkitan orang dahulu yang menakjubkan tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen, dia hanyalah monster di antara monster. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen berkumpul dengan keluarganya lagi. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia menghabiskan lebih sedikit waktu dengan keluarganya. Untungnya, kerabat terdekatnya menjadi raja hidup dan mati, dengan umur 10 tahun, selama 10.000 tahun, Ye Chen tidak akan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul untuk waktu yang lama di masa depan. Seminggu kemudian, Ye Chen pergi. Sebelum pergi, dia menanam spesies pedang di jiwa kerabat, murid, dan pacarnya. Spesies pedang ini mengandung beberapa kekuatan tertinggi, tetapi kerugiannya adalah menghabiskan banyak vitalitas. Ye Chen juga tidak memiliki cara untuk memberikan terlalu banyak jenis pedang sekaligus, dan konsumsinya terlalu besar. Bintang Harimau Putih dekat dengan bagian tengah dari 4 domain bintang kehidupan utama, dan terdapat planet kehidupan besar dengan diameter lebih dari 1,5 miliar mil. Dari kejauhan, dapat ditemukan medan dan lautan ini bintang dalam keadaan mengelilingi, hanya sekitar 9 putaran. Bintang ini adalah bintang 9 putaran. Paviliun tertinggi, apakah itu ras manusia atau ras monster, semua yang tertinggi telah datang, karena hari ini adalah hari ketika tertinggi baru Ye Chen tiba. Menghadapi tertinggi muda seperti itu, setiap orang harus memberikan beberapa wajah. Tertinggi Zhenwu juga diam-diam bertarung dengan petinggi lainnya setelah berkomunikasi, biarkan mereka menjalin hubungan baik dengan Ye Chen dan menghindari konflik. Ye Chen, selamat datang di Zhou Xuanxing. Zhenwu Supreme memimpin tim untuk menemuinya. Ye Chen menangkupkan tinjunya, semua orang terlalu sopan, Ye Chen baru di sini, jika ada yang salah, semua orang tunjukkan saja, Ye Chen akan memperbaikinya jika dia melakukan kesalahan. Langya Supreme berkata sambil tersenyum sebelum kamu menjadi Supreme, Qin Xin dan aku adalah Supreme termuda. Sekarang setelah kamu muncul, kamu telah memecahkan rekor kami. Kami akan berkomunikasi satu sama lain di masa depan. Langya benar, Qin Xin Supreme juga sangat ingin tahu tentang Ye Chen.
Supreme muda seperti itu langka di zaman kuno. Mungkin dia bisa belajar sesuatu darinya. Dia tidak berpikir bahwa semakin lama tahun kultivasi, semakin berkualitas dia untuk pamer. Yang disebut master adalah seorang guru dalam hal kecepatan kultivasi. Ye Chen membuang mereka ke jarak yang tidak diketahui perbuatan selama berabad-abad memberitahu mereka bahwa anak muda itu tangguh. Harus. Ye Chen juga ingin mempelajari sesuatu dari pihak lain, seperti beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh Yang Maha Tinggi. Alam semesta terlalu besar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya. Kamu Chen, kamu mungkin tidak mengenalku, tapi aku bertemu denganmu di Azure Dragon Star. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang agung dengan tinggi 5 kaki dan mahkota perunggu di kepalanya. Apakah kamu naga tertinggi? Ye Chen bisa merasakan kekuatan naga yang luas dan tak berujung di tubuh lawan. Langya Supreme memperkenalkan ini adalah Bronze Supreme dari klan naga. Dalam ras manusia kita, dia adalah salah satu Supreme yang paling kuat. Penguasa perunggu adalah penguasa yang paling kuat selain penguasa super, dan klan naga juga memiliki penguasa yang lebih kuat penguasa emas. Penguasa emas adalah penguasa super. Sayangnya, dia telah hilang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ye Chen tidak terkejut bahwa perunggu tertinggi mengenalnya, dia telah ke Qinglongsing berkali-kali, dan pihak lain pasti telah memperhatikannya. Selanjutnya, Ye Chen mengenal semua Supremes satu persatu, dan setiap Supreme kagum pada masa muda Ye Chen, dan Ye Chen juga tahu untuk pertama kalinya bahwa kekuatan tempur pamungkas umat manusia sangat kuat, dan karenanya, pamungkas, kekuatan tempur ras iblis betapa mengerikan kekuatan itu. Langya, bawa Ye Chen untuk memilih benua. Setelah Ye Chen berbicara dengan hampir semua Supremes, Supreme Martial Master memerintahkan Langya Supreme. Baiklah, Ye Chen, ikuti aku. Sovereign Langya mengangguk dan menatap Ye Chen. Kebaikan, Ye Chen mengikuti di belakang Supreme Langya. Di langit di atas 9 bintang berputar, Dewa tertinggi Langya memimpin jalan dan berkata 9 bintang berputar memiliki total 81 benua, beberapa di antaranya milik benua publik, dan sisanya dapat dipilih sesuka hati. Tentu saja, Anda harus memilih yang tidak memiliki pemilik. Ada 24 benua yang tidak dimiliki, yaitu benua Fenglin, benua Yanhuo, benua Tianchen. Setiap benua memiliki karakteristiknya sendiri, benua Fenglin memiliki lebih banyak hutan, dan anginnya sangat kencang, dan itu adalah bukan angin biasa. Ini adalah misen Kuang Feng yang bahkan Kaisar Kehidupan dan Kematian lapisan ke-8 perlu melakukan perjalanan yang sulit. Benua api batu adalah dunia api, di mana semua batu terbakar. Di atas benua Tianchen ada susunan bintang yang terbentuk secara alami, di atasnya ditutupi oleh semua jenis orang. Semua jenis bintang kecil. Saya akan memilih benua Tianchen. Bintang 9 putaran adalah planet kehidupan tingkat 9 terbesar di 4 bidang bintang kehidupan utama. Xuanxing tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga sulit untuk menghancurkan yang tertinggi, dan ada banyak batasan, seperti ruang lingkup eksplorasi kekuatan jiwa, yang akan dibatasi sangat kecil. Ye Chen hanya melihat lokasi benua Tianchen dengan mengandalkan mata suci Netherworld. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Sovereign Langya terus memimpin. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke langit di atas benua Tianchen, salah satu dari 81 benua di bintang 9 putaran. Benua Tianchen jauh lebih besar dari planet hidup biasa. Saya melihat bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit di atasnya. Ada juga matahari dan bulan yang relatif besar, yang dapat sepenuhnya menerangi seluruh benua Tianchen. Tempat yang bagus. Ye Chen mengangguk. Supreme Lord Langya berkata ada 81 benua di 9 bintang yang berputar. Setiap benua sangat indah, itu tergantung pada preferensi pribadi. Itu di sini. Yah, ada aula utama, aula harta karun Tianchen, di benua Tianchen. Anda hanya perlu memurnikan harta karun Tianchen di istana harta karun Tianchen, dan Anda dapat mengendalikan seluruh benua Tianchen. Ketika makhluk tertinggi lainnya memasuki benua, Anda akan segera tahu. Jika mereka tidak diizinkan masuk, dan mereka tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Ye Chen bertanya-tanya jika ada pengkhianat di Zhou Xuanxing dan menguasai sebuah benua, bukankah tidak mungkin untuk masuk? Langya Supreme tertawa dan menjelaskan Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Benua utama yang dikendalikan oleh Zhenwu Supreme memiliki pusat bintang 9 putaran. Jika ada pengkhianat, gerakkan saja pikiran Zhenwu Supreme, dan daratan tempat pengkhianat muncul akan berdaya. Oleh karena itu, bahkan jika ada pengkhianat tidak berguna. Jadi begitu. Dari sudut pandang Ye Chen, 9 bintang pembalik bukan hanya planet yang hidup, itu lebih seperti harta karun planet, dan kendali harta karun ada di tangan Zhenwu Supreme. Ngomong-ngomong,
saya lupa memberitahu Anda bahwa setelah Anda menjadi makhluk tertinggi, Anda secara otomatis akan memiliki planet kehidupan tingkat 8. Anda dapat membiarkan kerabat dan teman Anda pindah ke sana untuk berkembang. Saya menunggu yang tertinggi, dan kehidupan rentang akan melebihi 100.000 tahun. Setelah 100.000 tahun, anak cucu Anda akan ketakutan juga. Sovereign Langya berkata lagi, tidak banyak ras manusia di planet kehidupan tingkat 9. Ras naga memilikinya, ras Phoenix memilikinya, dan beberapa ras monster besar juga masing-masing memilikinya. Planet kehidupan super relatif banyak, cukup untuk memuaskan semua makhluk tertinggi. Itu yang terbaik. Ye Chen sangat puas mendapatkan planet kehidupan tingkat 8. Meskipun dia tidak memiliki anak, seluruh keluarga Ye dan Sekte Pedang Luo Chen memiliki populasi yang besar. Setelah ratusan tahun reproduksi, jumlah orang telah berlipat ganda. 100.000 tahun telah berlalu, mungkin keturunannya akan menjadi jutaan. Lagi pula, tidak setiap keturunan sangat berbakat, dan tidak setiap keturunan menaruh perhatian pada kerja keras. Dengan Ye Chen dan keluarga Ye sebagai pendukung besar, diperkirakan bahwa akan ada lebih banyak lagi anak cucunya yang memikirkan kesenangan. Ye Chen tidak dapat berbuat apa-apa tentang ini, sumber daya terbatas, dia dapat melatih ratusan atau ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan ratusan juta, sumber daya seluruh umat manusia tidak cukup, jadi mereka hanya bisa dibiarkan hanyut bersama orang banyak. Sejauh ini, Ye Chen sudah memiliki planet kehidupan tingkat ketiga, Yan Mars, dan planet kehidupan tingkat keempat, Blue Mars. Yang terakhir adalah hadiah darinya menjadi kaisar kehidupan dan kematian tingkat 8. Kedua planet kehidupan ini juga akan berguna di masa depan, biarkan beberapa anggota keluarga keluar untuk mengembangkan kemandiriannya. Oke, saya sudah memberitahu Anda semua yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Anda adalah Supreme yang baru dipromosikan. Anda perlu waktu untuk berlatih seni bela diri dan meningkatkan kekuatan Anda. Jangan ganggu saya. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat pergi ke paviliun tertinggi untuk memanggil Zenwu Supreme atau Supremes lainnya. Langya Supreme melanjutkan untuk planet kehidupan tingkat 8 Anda, ada orang di bawah untuk membantu Anda bersiap, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Masalah. Ye Chen juga sangat ingin berlatih seni bela diri, dan setelah dia menjadi yang tertinggi, selalu ada cahaya yang berkilat di benaknya. Setelah Langya Supreme pergi, Ye Chen terbang ke pusat benua Tianchen dan memasuki Aula Harta Karun Tianchen. Di Aula Harta Karun, sebuah manik yang bersinar dengan cahaya bintang yang terang tergantung di sana. Dengan gerakan tangan, mutiara Tianchen jatuh ke tangannya, dan Ye Chen mulai memperbaikinya. Tidak heran jika bintang 9 putaran tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Benua Tianchen penuh dengan bahaya bagi orang-orang di bawah yang maha tinggi. Hanya istana Tianchen yang aman. Seluruh bintang 9 putaran telah dihancurkan oleh legenda yang tak terhitung jumlahnya Supremes dan beberapa dewa sejak zaman kuno. Ditempa menjadi harta tingkat bintang, kekuatannya tidak terbatas. Sambil memurnikan mutiara Tianchen, Ye Chen secara bertahap memahami misteri bintang berubah 9. Namun, jika saya memberikan jejak kekuatan mutiara Tianchen, Anda dapat tinggal di benua Tianchen untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Ye Chen menyempurnakan mutiara Tianchen sepenuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen mulai membenamkan dirinya dalam latihan ilmu pedang. Saat ini dia masih memiliki banyak kekurangan, dan kekurangan terbesarnya adalah ilmu pedang secara alami. Tidak ada waktu untuk berlatih. Ketika Ye Chen sedang berlatih, desas-desus tentang dia menyebar ke seluruh alam semesta dan langit berbintang. Pada saat itu, ada terlalu banyak kaisar dari alam hidup dan mati tingkat ke-8, semua ras, 1 menyebar ke 10, 10 ke ratusan, dan 100 ke ribuan. Hanya dalam 1 tahun, Ye Chen menjadi yang tertinggi, dan sebagian besar raja alam hidup dan mati. Anda tahu, semua orang terkejut dengan bakat Ye Chen. Anda tahu, Ye Chen baru berusia sekitar 600 tahun, dan orang muda yang menjadi tertinggi dalam 1000 tahun memiliki gelar yang sama, disebut Millennium Supreme. Millennium Supreme memiliki harapan penuh untuk mencapai legendari Supreme, dan bahkan demigod mungkin tidak tanpa harapan. Faktanya, dari perspektif bakat kultivasi, Ye Chen lebih baik daripada banyak legendari Supremes. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa masih ada harapan. Pada saat yang sama, ras iblis dan ras asing lainnya mulai terdiam setelah mengalami kekalahan bodoh. Tetapi nafas perang tidak berhenti, tetapi tersembunyi lebih dalam. Angin dan hujan akan datang dan gunung-gunung penuh dengan bangunan. Di benua Tianchen, di danau tak berujung, sesosok duduk bersila di atas air, hanyut mengikuti arus tanpa bergerak.
Setelah sekian lama, Ye Chen membuka matanya, berdiri, dan perlahan dan cepat melakukan ilmu pedang 5 elemen. Ilmu pedang 5 elemen adalah ilmu pedang Ye Chen yang paling mendasar dan tertinggi. Itu adalah inti dari berkembang dan menurun, maha kuasa dan memotong 5 elemen. Kuat? Ini jauh lebih efisien daripada berlatih satu per satu, dan tentu saja, itu juga banyak lebih sulit. Tidak, ini sedikit lebih buruk. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen terus duduk bersila, berpikir keras tentang esensi mendalam dari teknik pedang 5 elemen. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dalam sekejap mata, sudah 12 tahun sejak Ye Chen datang ke Jiushuan Star Tianchen Kontinen. Selama 12 tahun ini, ilmu pedang 5 elemen Ye Chen semakin kuat setiap hari, bahkan secara bertahap melampaui teknik pedang pemakaman. Lagi pula, kebenaran mendalam waktu yang terkandung dalam teknik pedang pemakaman hanya 70% dari keadaan, dan kebenaran mendalam 5 elemen Ye Chen telah lama selesai, tetapi pemahamannya belum mencapai tingkat tertinggi, dan dia tidak dapat menyempurnakan seni pedang 5 elemen. Sekarang dia telah menjadi yang tertinggi, pemahamannya telah ditingkatkan berkali-kali, dan dia memiliki esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari 3 alam. Jika dia tidak membaik begitu cepat, Ye Chen akan terlihat bodoh. Sementara ilmu pedang 5 elemen meningkat, Ye Chen tidak menyerah pada pemotongan kematian dan ilmu pedang penguburan. Ye Chen sudah memiliki lebih dari 300 kelopak dalam ilmu pedang penguburan, dan secara bertahap mengejar bunga penguburan tertinggi. Hua Zizun jauh lebih kuat, tapi Burial Sword Art diciptakan oleh Burial Flower Supreme, dan beberapa esensi yang tidak ada hubungannya dengan misteri ruang dan waktu, Ye Chen masih belum bisa menguasainya, jadi Ye Chen tidak bisa mengambil Burial Sword Seni sebagai jurusan ilmu pedang. Ilmu pedang 5 elemen ini adalah yayasannya mungkin, di masa depan, dia akan mengubah teknik pedang penguburan lagi dan mengubah teknik pedang penguburan menjadi teknik pedang penguburannya sendiri. Tahun ke-15. Pada hari ini, di danau, mata Ye Chen memancarkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih terang dari matahari dan bulan di langit untuk sesaat, dan bahkan lebih menyilaukan. Salah. Ternyata aku salah sebelumnya. 5 elemen diciptakan oleh Tuhan. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang berasal dari 5 elemen. Aku menggunakan niat pedang dari penghancuran untuk melakukan ilmu pedang 5 elemen, tapi itu sama sekali tidak cocok dengan ilmu pedang 5 elemen. Saya melakukan ilmu pedang 5 elemen dengan niat pedang abadi, meskipun tidak sombong, tapi itu bisa dengan sempurna menampilkan ilmu pedang 5 elemen, dan mengilhami kekuatan untuk menciptakan langit dan bumi, yang jauh lebih besar daripada menghancurkan pedang. Setelah tercerahkan, mata Ye Chen penuh dengan kegembiraan. Sebelum, teknik pedang apapun yang dia gunakan mengandung niat pedang penghancur, dan niat pedang abadi umumnya digunakan untuk melindungi tubuh, dan hanya ketika seni pedang 5 elemen dalam ayunan penuh, niat pedang abadi digunakan, jadi pertahanan dari puncak dan penurunan begitu kuat sangat disayangkan bahwa kemakmuran dan penurunan hanyalah detail samping dari ilmu pedang 5 elemen, bagaimana bisa dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu pedang 5 elemen. Untuk menggunakan analogi, kemakmuran dan penurunan adalah senjata, tetapi ilmu pedang 5 elemen adalah tubuh manusia, sekuat apapun senjata itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah ilmu pedang 5 elemen yang sebenarnya. Dengan gerakan tubuhnya, Ye Chen menggunakan ilmu pedang 5 elemen. Kali ini, ilmu pedang 5 elemen kurang mendominasi, tetapi memiliki banyak misteri. Gemuruh. Suara yang dalam dan tak berujung terdengar. Di danau yang tak terbatas, sebuah tanah lahir dengan cepat. Di dalam tanah, berbagai logam diseduh, berkerumun, di tanah. Sungai lahir, dengan sungai sebagai pusatnya, petak-petak hijau, bunga dan pepohonan muncul. Meroket gila-gilaan, dan dengan munculnya bunga, tanaman, dan pohon, nutrisi tanah diekstraksi terlalu banyak, tanah mulai memanas, magma muncul, dan segera, gunung berapi meletus, dan api membakar langit. Semua ini adalah kekuatan pedang 5 elemen yang terwujud. Musuh dalam jangkauan kekuatan pedang akan merasakan ketidakberdayaan terhadap langit dan bumi. Ye Chen dapat terus menyerang, atau pergi kapan saja. Ilmu pedang 5 elemenku, bahkan jika aku belum benar-benar mengeluarkan esensi pamungkas dari misteri 5 elemen, masih merupakan pencapaian tertinggiku sejauh ini. Sayang sekali aku tidak memiliki lawan untuk bersaing. Ye Chen tahu betul bahwa hanya dengan bertukar pelajaran dia bisa tahu di mana kekurangannya. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu, dan Ye Chen sendiri yang merenungkan ilmu pedang 5 elemen telah menjadi semakin mendalam, setelah itu, dia sendiri tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Visi pribadi terbatas,
dan tidak ada gunanya hanya mengandalkan retret dan kerja keras. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen melihat ke langit, sosoknya melintas, dan dia datang ke langit di atas benua Tianchen dalam sekejap, dan saat berikutnya, Ye Chen bergegas menuju paviliun tertinggi. Mahkamah Agung. Orang-orang datang dan pergi, dan akan selalu ada makhluk tertinggi di sini. Tentunya ada juga beberapa personel tingkat tinggi dari puncak umat manusia. Menyapa Supreme yang lewat, Ye Chen datang ke lantai 9 paviliun tertinggi. Di sini, harta karun tertinggi ras manusia disimpan. Supremes yang baru dipromosikan bisa mendapatkan satu set harta karun tertinggi secara gratis. Jika mereka rusak, jika Anda ingin mendapatkannya lagi, Anda harus memberikan kontribusi yang cukup, yang dapat ditukar dengan harta, atau Anda dapat melakukan beberapa hal besar untuk umat manusia selain harta tertinggi. Ada beberapa bahan tertinggi di lantai 9 paviliun tertinggi. Pilih armor tertinggi dulu. Ye Chen berjalan menuju rumah harta karun armor tertinggi. Kamu Zizun, kamu di sini untuk memilih harta karun tertinggi, kan? Namaku Sima Jingjuan, dan aku adalah pelayan paviliun tertinggi. Ada seseorang yang bekerja di sini di lantai 9 paviliun tertinggi. Dia cantik wanita. Melihat Ye Chen, matanya Yiliang, meskipun dia belum pernah melihat Ye Chen, itu tidak mencegahnya untuk melihat video Ye Chen. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin tahu tentang tertinggi baru yang telah memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu, usia muda tentu saja, lebih kagum. Ye Chen mengangguk, bolehkah aku masuk? Ya, tolong lewat sini. Sima Jingjuan mengangguk dengan cepat dan melangkah ke samping. Ketika Ye Chen memasuki rumah harta karun armor tertinggi, Sima Jingjuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kamu benar-benar terlalu muda. Di usia yang begitu muda, kamu bisa menjadi pilar umat manusia. Aku tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Rumah harta karun Supreme Armor itu unik, ada sejumlah besar Supreme Armor yang disimpan di dalamnya, sekilas tidak kurang dari 50 atau 60 buah, beberapa di antaranya sangat bobrok, dan beberapa masih sangat baru. Armor Harimau Putih, armor pembunuh 7 bintang, armor bulan matahari, armor galaksi. Ye Chen berjalan di samping setiap bagian dari baju besi tertinggi, dan mencatat semua informasi dari baju besi ini di benaknya. Berjalan melingkar, Ye Chen memikirkannya, dan sampai pada sepotong baju besi emas. Baju besi tertinggi ini disebut baju besi Feng Yun. Mengenakan baju besi ini dapat meningkatkan pertahanannya lebih dari 100 kali, dan juga dapat menyerap sejumlah besar dari kekuatan serangan. Supreme ingin membunuh Supreme. Ternyata sangat sulit. Diperkirakan hanya perbedaan level yang besar yang dapat berhasil dibunuh. Misalnya, Supreme yang kuat membunuh Supreme biasa, dan Supreme Super membunuh Supreme yang kuat. Di antara level yang sama, jika Anda ingin membunuh Supreme, itu terlalu sulit. Supreme Armor dapat sepenuhnya mengimbangi lebih dari 90% serangan. Saya tidak tahu betapa mengerikannya armor suci di atas Supreme Armor. Pemikiran Ye Chen cepat, dan dia memikirkan Supreme Armor dari Supreme. Dengan armor Feng Yun, Ye Chen berjalan ke rumah harta karun senjata tertinggi. Dibandingkan dengan armor tertinggi, ada lebih banyak senjata tertinggi. Ada sekitar 100 keping. Seperti harta karun armor tertinggi, harta karun senjata tertinggi memiliki gua yang unik. Setiap senjata tertinggi di dalamnya sebesar gunung, dan terkecil panjangnya beberapa kilometer, paksaan dari harta yang menakutkan merembes kemana-mana, membuat napas Ye Chen mandek. Senjata-senjata ini sama dengan baju besi. Semuanya berukuran normal. Mereka tidak diperbesar. Jika diperbesar, mereka mungkin lebih besar dari planet hidup biasa. Berapa banyak bahan tertinggi yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya? Saya khawatir inilah alasannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya alasan untuk lebih dari 100 senjata tertinggi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia berencana untuk belajar menempa pedang kekaisaran sebelum pertempuran antara manusia dan iblis, dan kemudian menempa pedang tertinggi. Sekarang tampaknya agak tidak realistis. Sepertinya ada banyak bahan tertinggi di paviliun tertinggi, tetapi siapapun yang yakin bahwa dia dapat menempa pedang tertinggi untuk pertama kalinya akan meningkatkan tingkat keberhasilan terlebih dahulu, dan konsumsi bahan tertinggi tidak dapat diperkirakan. Jangan terburu-buru, saya akan belajar menempa pedang kekaisaran terlebih dahulu, dan kemudian saya akan belajar menempa pedang tertinggi ketika saya memiliki kesempatan. Dengan pemikiran sekilas, Ye Chen mulai memilih pedang tertinggi. Tidak banyak pedang di rumah harta senjata tertinggi, hanya ada total 8 pedang, yaitu pedang darah, pedang ilahi yang cemerlang, pedang Tuan Surgawi, Wanru Excalibur. Tanpa banyak ragu, Ye Chen memilih Brilliant Excalibur.
Pedang ilahi cemerlang memiliki panjang 9.800 meter, dan berwarna putih dan emas, dengan garis emas di tengahnya. Terlihat bermartabat dan garang. Memegangnya di tangan Anda, rasanya pedang ini akan terbang untuk membunuh orang di kapanpun. Saya membutuhkan sejumlah besar bahan kekaisaran untuk membuat harta. Saya tidak tahu apa persyaratannya. Meninggalkan rumah harta karun senjata tertinggi, Ye Chen bertanya pada wanita cantik bernama Sima Jingjuan. Sima Jingjuan berkata dengan jujur aturan Paviliun Zizun, saat membeli bahan, yang mulia hanya perlu membayar 50% dari batu purba. Saya tidak tahu bahan apa yang dibutuhkan Ye Zizun. 20 juta kati besi sumber, 80 juta kati besi bintang 7, 500 juta kati besi bintang. Apa yang dikatakan Ye Chen selanjutnya mengejutkan Sima Jingjuan. Bahan-bahan ini semua adalah bahan kekaisaran, yang sangat berharga. Dengan begitu banyak, saya tidak tahu apakah pihak lain bisa mendapatkan begitu banyak batu. Utang dulu, bayar nanti. Total 300 miliar batu. Sima Jingjuan ragu-ragu dan berkata. Mengangguk, Ye Chen mengeluarkan 3 cincin roh penyimpanan dan menyerahkannya ke pihak lain. Ada 100 miliar batu di masing-masing, dan total ketiganya adalah 300 miliar, silakan periksa. Sekarang Ye Chen tidak kekurangan batu primordial. Di arena dunia sura, ada banyak kaisar dari tingkat 8 hidup dan mati yang telah dibunuh olehnya. Ratusan miliar, belum lagi harta lainnya, sebaliknya Supreme yang baru dipromosikan mungkin tidak dapat menghasilkan begitu banyak permata. Tidak dibutuhkan. Beraninya Sima Jingjuan tidak mempercayai Supreme manapun tidak akan repot-repot memanfaatkan keuntungan sekecil itu, dan dia akan kehilangan muka jika menyebar. Meninggalkan paviliun tertinggi, Ye Chen bertemu dengan Langya tertinggi. Kakak Ye, kebetulan sekali, aku akan menemukanmu, kata Langya Supreme sambil tersenyum. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Bronze Supreme, Langya Supreme, dan Qinxin Supreme adalah salah satu dari 3 penguasa tertinggi umat manusia, kedua setelah kekuatan super tertinggi. Di antara mereka, Langya Supreme dan Qinxin Supreme adalah bintang kembar di antara para penguasa tertinggi manusia. Mereka adalah yang termuda dan memiliki potensi tertinggi. Yang terbesar, dia pasti akan menjadi Super Supreme di masa depan. Tentu saja, Ye Chen lebih jahat dari keduanya, jadi dia sangat dihargai. Supreme Lord Langya berkata, saya ingin mengundang Anda ke pesta yang saya adakan, semua orang mengenalnya, saya ingin tahu apakah saudara Ye bebas. Setelah menjadi Supreme, butuh waktu bertahun-tahun untuk mundur, jadi kami sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan pengalaman kami sendiri, selain itu, membandingkan satu sama lain juga dapat mendorong kemajuan bersama. Ini baik. Ye Chen tidak ragu dan setuju. Kakak Ye benar-benar orang yang ceria. Melihat Ye Chen memberikan wajah begitu banyak, Supreme Langya dalam suasana hati yang baik. Nyatanya, orang yang dia undang kali ini semuanya adalah penguasa yang kuat. Ada orang, barbar, dan raksasa. Dengan kekuatannya, ditambah dengan popularitasnya, banyak makhluk tertinggi ingin mengenalnya. Yah, sampai jumpa di benua serigala serakahku dalam seminggu, lanjut Langya Supreme. Lebih baik mematuhi daripada menghormati. Terpisah dari Supreme Langya, Ye Chen kembali ke benua Tianchen. Selama 7 hari berikutnya, Ye Chen tidak menempa pedang kekaisaran, dia membaca buku tentang menempa pedang kekaisaran satu demi satu, mencoba mencari tahu makna yang dalam di dalamnya. 7 hari kemudian, Ye Chen bergegas ke benua Tanlang. Langya Supreme telah mengundang lebih dari selusin Supreme yang kuat kali ini, termasuk 5 dari Human Rache, dan Bronze Supreme juga ada, di sebelahnya adalah Supreme Ice Phoenix Supreme yang kuat dari Phoenix Clan. Makhluk tertinggi yang kuat dari ras barbar seperti Dewa Liar yang ganas, makhluk tertinggi yang kuat dari ras raksasa sebesar gunung. Banyak dari mereka belum pernah dilihat oleh Ye Chen. Jelas, setiap ras akan memiliki makhluk tertinggi yang tersembunyi, bahkan ras manusia. Kekuatan penuh seseorang tidak keluar sekaligus. Sovereign Langya, ini adalah yang tertinggi baru yang terkenal di seluruh dunia. Fondasinya sangat dalam, saya tidak tahu seberapa kuat itu. Tertinggi gunung dan laut dari klan raksasa menyipitkan matanya dan memperhatikan Ye Chen yang berada jauh di langit. Sanhai Zizun tingginya 40 kaki, dan Langya Zizun duduk di sebelahnya, seperti orang kecil. Langya Zizun menjelaskan begitu Ye Zizun menjadi yang tertinggi, dia mampu melawan lusinan trik dengan proyeksi tertinggi Sungai Iblis. Pada akhirnya, proyeksi tertinggi Sungai Iblis gagal melukainya. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dengan bakat Ye Zizun, saya khawatir itu lebih dari 1000 kali lebih kuat, dan Demon River Supreme sendiri tidak akan menjadi lawannya ketika dia datang.
Barbarian Supreme berkata kamu tidak bisa mengatakan itu. Di antara Supremes yang kuat, Demon River Supreme hanyalah anggota biasa. Aku ingat Langya Supreme, kamu baru saja menjadi Supreme, dan kamu bisa bertarung melawan Supreme yang kuat biasa. Don jangan ketinggalan, angin. Supreme Langya tersenyum masam. Pada saat itu, dia memiliki baju besi tertinggi dan senjata tertinggi di tangannya, dan dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Tidak seperti dia, Ye Chen tidak memiliki apa-apa. Dia diserang tepat setelah dia keluar dari alam Asura. Tepat ketika Supreme Langya ingin menjelaskan, Ye Chen sudah tiba. Maaf, Ye Chen tidak terlambat. Sovereign Langya dengan cepat berdiri, belum terlambat, pestanya belum resmi dimulai. Dalam pertemuan antara makhluk tertinggi, makanan dan minuman adalah semua harta yang tidak dapat dibayangkan oleh Kaisar, seperti buah 7 warna, yang merupakan satu-satunya buah 7 warna di Bima Sakti, dan buah gelap adalah buah gelap di neraka, daging bahkan lebih menakjubkan, terbuat dari daging panggang beberapa makhluk asing di alam semesta, yang mengandung energi yang kuat. Supreme adalah kelompok orang paling kuat di dunia, sedikit seperti peri dalam imajinasi Ye Chen, mereka tidak memakan kembang api di dunia, dan mereka makan dan minum secara berbeda. Tuan Langya, daging sapi Tianxingmang Anda benar-benar unik dan enak. Sanhai Zizun paling suka daging. Di depannya ada piring dengan diameter 100 meter. Di atas piring ada paha sapi yang besar. Mengambil daging sapi paha, Sanhai Zizun menggigit sepotong besar dalam satu gigitan, dan mulutnya penuh dengan minyak. Daging piton Tianhe juga bagus. Seperti gunung dan laut tertinggi, Savage Supreme juga menyukai daging. Nyatanya, tidak ada seorang pun di antara raksasa dan barbar yang tidak menyukai daging, dan umat manusia memperhatikan pola makan yang seimbang. Langya tertinggi tersenyum dan berkata tidak mudah untuk menangkap Tianxingmang Niu. Ada banyak gua di Wanli Wujingjian. Selama mereka melarikan diri ke dalam gua, mereka tidak akan keluar sekali dalam 10.000 tahun. Piton Tianhe mudah ditangkap, tapi Tianhe terlalu berbahaya. Hati-hati dan kamu akan bertemu monster air tingkat super. Monster air Tianhe kuat dan lemah. Dari lemah ke kuat, mereka adalah monster air dasar, monster air menengah, monster air tingkat tinggi, monster air kuasi tingkat super, monster air tingkat super pertama, dan monster air tingkat super kedua, monster air level umumnya, monster air level super kedua setara dengan monster tertinggi yang kuat. Memang, meskipun kami Supreme, beberapa tempat masih sangat berbahaya bagi kami. Bronze Supreme mengangguk, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Golden Supreme. Di awal pesta, Ye Chen tetap diam, mendengarkan orang lain dan memakan makanannya sendiri. Dia adalah pemimpin baru, dan dia tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Selain itu, makanan di depannya benar-benar berbeda. Dia tidak terlalu peduli tentang makan dan minum. Saya makan lebih banyak, dan bahkan berpikir dalam hati apakah saya harus mengambil kembali untuk dimakan orang tua, kerabat, dan pacar saya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tersenyum, dia benar-benar terlihat seperti orang udik yang belum pernah melihat dunia. Ice Phoenix Supreme dan Ye Chen duduk tidak jauh, melihat Ye Chen tersenyum tanpa alasan. Kemudian dia menjawab kamu Zizun. Kudengar kamu berteman dengan Huok Er, seorang junior dari klan Fengku. Iya, Ye Chen mengangguk. Ye Chen sama sekali tidak terkejut bahwa Ice Phoenix Supreme tahu bahwa dia dan Kaisar Huok berteman, dia hanya perlu bertanya sedikit untuk mengetahuinya. Huok Er benar-benar beruntung memiliki teman sepertimu. Ice Phoenix Supreme melanjutkan ngomong-ngomong, dari mana Ye Zizun berasal? Tempat kelahiran umat manusia adalah dunia kehidupan, dan banyak orang jenius yang luar biasa juga berasal dari dunia kehidupan. Ye Chen tidak takut orang lain mengetahui bahwa dia berasal dari dunia roh yang sebenarnya. Berkata dunia roh sejati. Dunia roh sejati. Ice Phoenix Supreme sangat terkejut, dan tiba-tiba tersadar. Ada apa? Ye Chen melihat beberapa petunjuk. Ice Phoenix Supreme berkata bertahun-tahun yang lalu, ketika hampir semua Supremes belum lahir, ada Supreme yang disebut Guzun. Dia adalah salah satu Supreme paling kuat pada saat itu. Dikatakan bahwa dia lebih kuat dari Supreme marsial sejati. Pada tahun-tahun itu, Supreme lain keluar, disebut Qi Tianzun. Mereka juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka berasal dari dunia kehidupan. Itulah yang Anda sebut dunia roh sejati. Setelah selesai berbicara, Ice Phoenix Supreme memandang Ye Chen dengan sedikit perubahan, yang bahkan tidak dia sadari. Guzun, meninggalkan Tianzun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ye Chen. Itu Kaisar kuno dan Kaisar Qitian. Akhirnya, Ye Chen kembali sadar. Keduanya adalah Kaisar pertama dan kedua di dunia roh sejati.
Mereka dikagumi oleh ribuan orang. Tidak disangka mereka begitu terkenal di dunia luar. Namun, Ye Chen berpikir itu adalah hal yang biasa. Basis kultivasi kaisar kuno adalah tingkat ke-9 hidup dan mati, meskipun tidak ada yang tahu kekuatan spesifik kaisar Qitian ketika dia meninggalkan dunia roh yang sebenarnya, tetapi dia harus berada di alam hidup dan mati, dan alam ke-9 surga adalah yang tertinggi dengan bakat kaisar kuno dan kaisar Qitian, tidak sulit untuk memiliki reputasi seperti itu. Tiba-tiba, banyak pertanyaan melintas di benak Ye Chen. Apakah kaisar kuno dan kaisar Qitian mati atau tidak? Umur seorang raja di dunia hidup dan mati adalah 100.000 tahun, tetapi yang tertinggi jauh lebih lama dari itu. Bukan tidak mungkin untuk hidup 1.000.000 tahun atau bahkan lebih dari itu, 1.000.000 tahun. Jika hidup, kemana mereka pergi? Juga, jika kaisar kuno dan kaisar yang ditinggalkan tidak mati pada awalnya, mengapa iblis dan roh jahat menghalangi jalan keluar dari dunia roh yang sebenarnya? Dengan masa hidup mereka, mudah untuk melindungi dunia roh yang sebenarnya selama ratusan ribu tahun. Selain itu, meskipun ras manusia lebih lemah dari ras iblis, mereka tidak akan duduk diam. Terlalu banyak pertanyaan. Ye Chen memiliki perasaan bahwa dunia roh sejati tidak boleh menjadi dunia kehidupan biasa, dan harus ada alasan yang mendalam bagi umat manusia untuk duduk diam dan mengabaikan dunia roh sejati. Memikirkannya sekarang, tidaklah sesederhana yang saya bayangkan bagi iblis untuk melepaskan dunia roh yang sebenarnya. Setelah sekian lama, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia baru saja dipromosikan menjadi Supreme, dan ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk mengetahui segalanya, seiring berjalannya waktu, dia akan selalu melakukannya, tahu apa yang harus dia ketahui. Kamu Zizun, apakah kamu memiliki catatan tentang dua orang ini di dunia rohmu yang sebenarnya? Tanya Ice Phoenix Supreme. Ye Chen berkata mereka adalah makhluk tertinggi paling awal di dunia nyata. Oh. Ice Phoenix Supreme tahu bahwa Ye Chen tidak tahu banyak. Seiring berjalannya waktu, suasana pesta semakin tinggi. Semuanya, kali ini saya mengundang semua orang di sini hanya untuk makan, minum, dan minum. Saya pikir semua orang tidak akan bersenang-senang. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk belajar satu sama lain. Anda dapat saling mengundang untuk menguji seni bela diri Anda. Biarkan saya mulai dulu. Siapa yang mau diskusikan dengan saya? Setelah meminum wine dalam satu tegukan, Supreme Langya berdiri dan berkata dengan berani. Ada banyak diskusi, dan semua orang telah menunggu saat ini. Yang mulia Langya, aku, Hongling, akan menemuimu. Hongling Supreme dari klan raksasa berdiri. Oke, mohon saran. Hongling Supreme adalah salah satu dari sedikit Supremes yang kuat dari klan raksasa, tingginya sedikit lebih pendek dari Sanhai Supreme, tetapi tingginya juga 38 kaki. Pertarungan keduanya berlangsung gemilang dan seru, dari langit hingga darat, dari darat hingga danau. Untungnya, benua Tanlang sangat kuat dan mampu menahan konfrontasi keduanya. Pada akhirnya, Supreme Langya sedikit lebih baik, jadi dia menerimanya begitu bagus. Diterima, Sovereign Langya mengepalkan tinjunya. Keterampilan tidak sebaik orang, tidak ada yang perlu dikatakan. Master Hongling tidak merasa malu, dan kembali melanjutkan makan dan minum. Selanjutnya, Ice Phoenix Supreme memasuki panggung. Lawannya adalah Supreme Wanita Barbar, Supreme Julie. Pada akhirnya, keduanya terbagi rata. Jika mereka terus bertarung, itu pasti akan merusak kedamaian mereka. Ye Zizun, kamu adalah Supreme baru, tapi aku, Dongting, ingin melawanmu. Barbarian Dongting Supreme terbang dari kursinya, melihat sekeliling, dan akhirnya mendarat di Ye Chen, mengirimkan undangan untuk berdiskusi. Ice Phoenix Supreme mengingatkan kekuatan Dongting Supreme tidak boleh diremehkan, hati-hati dengan kakinya yang menghancurkan langit. Dongting Supreme terkenal dengan kerja kakinya, dan kekuatannya tidak dianggap sebagai yang terbaik dan kuat. Namun, lawannya adalah Ye Chen, jadi sulit untuk mengatakannya. 15 tahun kemudian, tidak peduli seberapa besar kemajuan Ye Chen, saya tetap takutnya terbatas. Maka lebih baik mematuhi daripada menghormati. Ye Chen juga ingin tahu sejauh mana kekuatannya sendiri telah tercapai. Dengan sekilas sosoknya, Ye Chen datang ke sisi berlawanan dari Dongting Supreme. Langya, ayo bertaruh. Jika Ye Zizun kalah dari Dongting Zizun, kamu akan memberiku semua Azure Mang Bulls milikmu. Tentu saja, kamu tidak perlu bertaruh, Sanhai Zizun tiba-tiba berkata kepada Langya Zizun. Sovereign Langya tercengang sejenak, dan berkata, lalu Sovereign Ye menang. Menang. Sanhai Zizun berpikir sejenak, dan berkata, aku akan memberimu salah satu guk-guk beruang langit berbintangku, bagaimana? Oke,
Ini kesepakatan. Guk-guk beruang langit berbintang, binatang ajaib, memiliki kebiasaan yang mirip dengan guk-guk ras manusia. 3 guk-guk beruang langit berbintang yang dibesarkan oleh gunung tertinggi dan laut semuanya memiliki kekuatan tertinggi biasa. Sangat beruntung mendapatkannya. Sebagai untuk Ye Chen, dia kalah. Hilangnya Supreme Langya tidak terlalu besar, masalahnya adalah menghabiskan beberapa upaya untuk menangkap beberapa di Wanli Wuzongjian. Perdebatan dimulai, Dongting Supreme menendang dengan ledakan tendangan, kecepatan ruang dan waktu terbalik, jika tendangan ini dilakukan, planet hidup biasa akan ditendang olehnya. Melihat ini, Ye Chen memutar domain pedang King Lian, memperbaiki ruang dan waktu di sekitarnya, dan menghindari pengaruh aliran balik ruang dan waktu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Excalibur cemerlang, dan menebas lurus ke bawah dengan pedang tajam, sikap. Ledakan, kaki besi bertabrakan dengan pedang, dan retakan besar seperti gelombang dalam ruang dan waktu meletus, dan bukit di dekatnya diledakkan dan dicabik-cabik. Oke, ambilkan aku 100 kaki lagi. Dongting Supreme menggunakan tubuhnya untuk berputar, kakinya seperti badai, seperti hujan meteor, seperti tsunami, dan seperti letusan gunung berapi, menendang ke arah Ye Chen satu persatu, dengan hampir tidak ada celah di antara. Ketika yang tertinggi biasa bertemu dengan kaki seri yang gila, saya khawatir dia akan ditendang sampai mati sebelum dia dapat bereaksi tepat waktu, dan sebelum dia dapat membuat gerakan yang unik. Jadi bagaimana jika saya mengambil 1000 kaki lagi? Ye Chen tidak menggunakan trik apapun, ilmu pedang dasar sangat bagus di tangannya. Setiap ilmu pedang terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya itu telah mencapai keadaan yang sangat sempurna. Apakah itu gerakan pedang, aliran ki dan darah, kekuatan otot, atau koordinasi pernapasan, semuanya mulus, dan ada perpaduan samar antara kekuatan mental dan makna mendalam dari 5 elemen. Gemerincing, serangkaian ledakan keluar, dan Dongting Supreme dikirim terbang dengan pedang. Dalam hal keterampilan bertarung, Dongting Supreme bukan tandingan Ye Chen. Dia belum selesai melakukan 100 kaki, tetapi Ye Chen menemukan kekurangan dan menyerang dia dengan pedang di dada. Tentu saja, pedang ini hanyalah ilmu pedang biasa, bahkan tidak cukup untuk menggelitik Dongting Supreme. San Hai, sepertinya kamu akan kalah. Tuan tertinggi Langya tersenyum. Itu belum tentu benar, itu baru permulaan. San Hai Zizun menyesuaikan postur duduknya dan menyipitkan matanya. Tidak ada keraguan bahwa dia meremehkan Ye Chen. Dongting Zizun berkali-kali lebih kuat dari Mohe Zizun, tetapi dilihat dari situasi di lapangan, jelas bahwa Ye Chen lebih unggul, dan langkah selanjutnya adalah melihat gerakan unik mereka. Ye Zizun, aku akan serius. Dongting Supreme memutar lehernya, mengangkat kaki kanannya sedikit, dan momentum yang kuat menyelimuti Ye Chen dari jauh. Bahkan jika kamu menembak, pedang ilahi cemerlang bergetar dengan frekuensi khusus, dan kekuatan pedang yang ganas juga mengunci Dongting Supreme. Langit dan bumi membelah kaki. Mati-mati. Hampir pada saat yang sama, keduanya masing-masing melepaskan gerakan unik mereka sendiri. Tabrakan surgawi dan kaki pembelah tanah Dongting Supreme bersifat tirani dan tidak terbatas, dan kekuatan menakutkan menyebar seperti jaring laba-laba. Anda dapat melihat dengan mata terbuka saat itu dan ruang runtuh, dan bumi, air, api, dan angin mendidih tanpa henti, seolah-olah langit dan bumi telah jatuh ke dalamnya kiamat, kerusuhan terakhir. Ledakan, angin dan awan mengamuk, dan Ye Chen dan Dongting Supreme masing-masing terbang keluar. Sungguh tendangan yang kuat. Di pakaian Ye Chen, ada bekas pedang. Baru saja kekuatan kaki Dongting Supreme ditransmisikan ke Huang Zhenjian. Kekuatan yang kuat membuat Huang Zhenjian kehilangan kendali dan menebasnya. Pedang itu terbelah dua dan menderita beberapa luka ringan. Dongting Supreme bahkan lebih buruk dari Ye Chen, pakaiannya berlubang, seperti pengemis. Yang mulia Dongting, kamu juga mengambil pedangku. Untuk datang dan tidak senonoh, Ye Chen melompat ke langit di atas kepala Dongting Supreme, dan menebas dengan pedangnya. Ilmu pedang 5 elemen tebasan 5 elemen. Orang baik, hentikan aku. Dongting Supreme ingin menghindari ujung tajam untuk sementara, tetapi kekuatan pedang 5 elemen yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya, dengan tangan bersilang, Dongting Supreme memblokir kepalanya. Kapan? Gelombang kejut yang kuat memancar ke segala arah, Dongting Supreme dipaku ke tanah. San Hai, kamu mengaku kalah. Kakakku Ye bukan orang biasa. Setelah Langya Supreme terkejut, dia memandang San Hai Supreme sambil tersenyum. Dia sangat senang memenangkan seekor guk-guk beruang langit berbintang. San Hai Zizun menyesap anggurnya dengan tertekan, seekor guk-guk beruang berbintang hanyalah seekor guk-guk beruang langit berbintang, jangan khawatir, aku, San Hai, tidak akan melakukan hal buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan mata baru.
Tampaknya pihak lain memang bukan jenius biasa. Dongting Supreme telah menjadi Supreme selama 100.000 tahun, dan dia bukan lawan Supreme baru yang baru saja menjadi yang agung. Mungkin, dia benar-benar menjadi legendaris Supreme. Mata perunggu tertinggi berbinar. Hilangnya Golden Supreme sangat disayangkan bagi klan naga. Dengan Golden Supreme, umat manusia memiliki 3 Super Supreme. Ada perbedaan besar antara mereka yang memiliki Super Supreme dan mereka yang tidak, terutama untuk klan naga. Dan jika Ye Chen bisa menjadi legendaris Supreme, dengan mengandalkan hubungannya dengan Su Jing, dia pasti akan membantu menemukan Golden Supreme. Kerikil terbang secara acak, dan Dongting Supreme muncul dari kedalaman tanah. Itu menyakitkanku sampai mati, pedang ini sangat kuat, aku tidak bisa menghentikannya. Dongting Supreme hanya merasa pusing dan sesak napas, meskipun tebasan 5 elemen Ye Chen gagal melukainya, itu mengguncangnya hingga tulangnya menjadi lunak dan darahnya mendidih. Diterima, Excalibur cemerlang terselubung, dan Ye Chen menangkupkan tinjunya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada janji. Orang barbar selalu mengatakan bahwa 1 adalah 1, dan bahwa 2 adalah 2, dan tidak ada yang begitu khusus tentangnya. Kembali ke kursi, Ice Phoenix Supreme tiba-tiba berkata, kamu Zizun, kamu sepertinya tidak menggunakan semua kekuatanmu untuk pedang itu tadi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini bukan pertarungan hidup dan mati, tidak perlu terlalu serius. 10% Five Elements Slash jauh lebih menakutkan, tetapi pada saat terakhir, Ye Chen hanya mengerahkan 1/1000 kekuatannya. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, setidaknya Dongting Supreme Being akan terluka parah. Pesta diadakan selama 3 hari 3 malam. Selama periode itu, tertinggi gunung dan laut dan tertinggi perunggu berdiskusi, dan tertinggi liar dan tertinggi Qinxin juga berdiskusi, tetapi tidak ada yang pergi untuk berdiskusi dengan Ye Chen lagi. Semua orang masih sangat bersahabat dengan Supreme yang baru. Ya, sparring terus-menerus akan selalu membuat orang merasa sedikit disengaja. Di akhir pesta, Supreme Langya memberi Ye Chen 3 lembu biru, 10 ular sanca Tianhe, dan banyak minuman dan buah-buahan berharga. Ye Chen menerimanya tanpa sok. Di hari-hari berikutnya, Ye Chen mulai belajar menempa pedang tingkat kekaisaran, dan hari-hari berlalu dengan mulus. Akhirnya menempa pedang kekaisaran kelas atas. Mengangkat pedang merah murni di tangannya, Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Dalam 3 tahun penuh, dia telah menghabiskan 90% bahan, setara dengan 300 miliar batu. Dia menghabiskan 270 miliar batu dengan imbalan ratusan miliar batu. Ada ribuan pedang tingkat kekaisaran, dan pedang merah murni ini adalah satu-satunya pedang tingkat kekaisaran terbaik yang berhasil. Apa kau berhasil melakukannya? Di luar ruangan, Su Jing masuk. Yah. Bagaimana kamu melihatnya? Melihat Su Jing masuk, Ye Chen menyerahkan pedang kepadanya. Dalam 3 tahun terakhir, Murong Qingcheng dan Su Jing sering datang ke benua Tianchen untuk tinggal sebentar, dan Ye Chen telah memberi mereka jejak kekuatan mutiara Tianchen, jadi tidak akan ada bahaya. Tampaknya tidak lebih buruk dari pistol si Jin saya. Su Jing mengeluarkan harta kekaisaran teratasnya dan membandingkannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, seharusnya masih jauh lebih buruk, tapi lain kali, aku memiliki kepercayaan diri untuk menempa pedang kekaisaran top yang lebih baik. Kebaikan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Chen berubah. Apa yang salah? Su Jing bertanya. Aku akan pergi ke paviliun tertinggi dulu, kamu tunggu di sini. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen muncul langsung di langit di atas benua Tianchen, dan bergegas menuju paviliun tertinggi. Baru saja, Zhenwu Supreme tiba-tiba mengirim pesan kepadanya, memintanya pergi ke paviliun tertinggi. Di ruang konferensi Mahkamah Agung, selain Mahaguru Zhenwu, juga ada Mahatinggi bernama Agni yang duduk di dalamnya. Kamu Chen, kamu di sini. Kamu Zizun. Melihat kedatangan Ye Chen, Zhenwu Supreme dan Raging Fire Supreme berdiri. Zhenwu, Agni. Di antara makhluk tertinggi, mereka umumnya sepadan satu sama lain dengan gelar mereka. Ye Chen belum memiliki gelar, jadi dia bisa dipanggil Ye Zizun, atau dengan nama lengkapnya. Duduk. Ye Chen memotong ke pengejaran dan berkata, Zhenwu, kamu memanggilku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah setan melakukan sesuatu? Zhenwu Supreme tersenyum dan berkata tidak, iblis ingin mengambil tindakan, dan mereka tidak akan terlalu cepat. Kali ini saya memanggil Anda dan Agni untuk datang, dan saya mengatur agar Anda memiliki misi untuk berpatroli di Heifengjian. Heifengjian. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen mendengar kata ini. Fire Supreme tidak terkejut sama sekali, dan menjelaskan kepada Ye Chen Heifengjian adalah tempat penting bagi umat manusia, dan misi patroli dirotasi setiap 500 tahun. Kali ini giliran kita.
Setelah penjelasan dari Zenwu Supreme dan Raging Fire Supreme, Ye Chen tahu bahwa umat manusia memiliki tempat terlarang yang sangat rahasia Hei Fengjian. Hei Fengjian telah mengatur segel yang tak terhitung jumlahnya, dan segel tersebut telah disegel sejak zaman kuno. Setan dan musuh yang mati adalah setara dengan penjara tertinggi tingkat sangat tinggi karena usia, roh jahat Hei Fengjian semakin kuat dan kuat, sehingga aliran udara yang keluar dari celah itu berwarna hitam, maka nama Hei Fengjian datang. Tugas Ye Chen dan Lai Huo Zizun adalah berpatroli di Hei Fengjian, dan jika mereka menemui masalah yang aneh atau sulit, mereka harus segera melapor ke Zenwu Zizun. Kamu Chen, kamu adalah Supreme yang baru dipromosikan, dan kamu dapat mempertajam pikiran dan kemauanmu di aliran angin hitam, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tanya Zenwu Supreme. Ye Chen tahu bahwa Zenwu Supreme sebenarnya melakukannya untuk kebaikannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan menolak dan setuju. Setelah kembali ke benua Tianchen, Ye Chen menjelaskan kepada Su Jing dan Murong Qingcheng, lalu bergegas ke Hei Fengjian bersama Lai Huo Zizun. Hei Fengjian gelap gulita ke segala arah sejauh miliaran mil, dan kadang-kadang aliran udara hitam pekat bertiup melewatinya, membuat suara ruang dan waktu berderit. Semakin dekat Anda dengan Hei Fengjian, semakin padat aliran udara hitam, dan suara hantu dan serigala tidak akan ada habisnya, mereka yang sedang tidak mood atau kuat akan menderita setiap detik di sini. Ye Zizun, Hei Fengjian ada di depan. Meskipun Agni Supreme adalah veteran tertinggi, dia sangat jelas tentang posisinya. Kali ini sepertinya dia memimpin Ye Chen untuk berpatroli, tetapi dalam keadaan darurat, Ye Chen harus menjadi yang utama. Tanpa itu, Ye Chen lebih kuat dari dia kuat, dia hanyalah Supreme biasa. Agni, apakah ada orang yang hidup di arus angin hitam? Ye Chen memiliki keinginan dan bertanya. Fire Supreme tercengang, dan berkata mungkin tidak, bahkan jika ada, itu adalah iblis yang dipenjara selama hampir 1 juta tahun. Iblis yang dipenjara sejuta tahun yang lalu telah lama mati di dalamnya. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen menyapu aliran udara hitam yang bertiup di depannya. Itu bagus, tapi aliran udara ini tidak sederhana. Kekuatan yang terkandung dalam aliran udara hitam sangat beragam. Ye Chen baru saja mengumpulkan aliran udara hitam dan ingin mempelajarinya, tetapi menemukan bahwa aliran udara hitam tidak dapat dipelajari sama sekali. Begitu kekuatan jiwa menembus ke dalamnya, itu segera terkikis, dan elemen pedang menyerbunya, dan secara bertahap dihancurkan transformasi. Aliran udara hitam ini tampaknya mengandung semacam hukum yang kacau, sehingga semua energi yang teratur menjadi energi yang tidak teratur dan menyatu dengan aliran udara hitam. Angin hitam di Hei Fengjian lebih menakutkan dari apapun. Sejak zaman kuno, ada banyak setan yang mati di Hei Fengjian. Setelah setan ini mati, tubuh mereka bergabung dengan Hei Fengjian. Seiring waktu, Hei Fengjian ini telah menjadi setan yang sesungguhnya. Dekuburan dan hukum surga telah terkikis. Tentu saja, selama kamu berhati-hati, tidak ada bahaya, kalau tidak Zenwu tidak akan mengirimku ke sini. Raja Api tersenyum lagi. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pintu masuk Hei Fengjian. Pintu masuk Hei Fengjian adalah celah besar dalam ruang dan waktu, seperti mulut iblis, dengan tepi yang tidak rata. Di dalam celah, aliran udara hitam menderu keluar dan menyapu ke segala arah. 2 orang harus memasukinya untuk berpatroli di Hei Fengjian. Karena angin hitam aliran ada di dalam ruang dan waktu. Kamu Zizun, hati-hati, jangan tinggalkan token angin hitam. The Blazing Supreme mengeluarkan token hitam, menuangkan esensi aslinya ke dalamnya, dan segera, lapisan halo hitam keperakan menyelimutinya. Jernih, Ye Chen mengangguk, dan juga mengeluarkan token hitam. Di bawah perlindungan lingkaran cahaya perak hitam, keduanya memasuki celah ruang waktu. Hore, aliran udara hitam tidak ada habisnya, seperti aliran air yang menderu-deru, menghantam mereka berdua, tetapi dengan lingkaran hitam keperakan, aliran udara hitam ini tampak hidup, dan mereka memutar. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, udara hitam di sekitar mereka menghilang, dan mereka berdua sampai di ngarai yang sangat besar, air di ngarai itu deras dan berderak. Hei Fengjian ada di sini. Fire Supreme mengembuskan napas perlahan, dan berbicara dengan santai. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa Hei Fengjian sangat besar, panjangnya tidak diketahui, dan tingginya setidaknya puluhan miliar mil. Di tengah ngarai, aliran hitam mengalir. Meskipun itu adalah aliran, itu relatif terhadap ngarai. Lebar ngarai setidaknya miliaran mil, dan itu tidak dapat diduga. Adapun dinding batu ngarai di kedua sisi, ada gua yang tak terhitung jumlahnya, dan gua mengeluarkan asap hitam, jelas. Sumber arus udara hitam itu adalah asap hitam, tetapi aliran angin hitam memiliki segel, dan asap hitam tidak dapat mengamuk di bawah. Kamu Zizun, ikut aku.
Raging Fire Supreme mengetahui jalannya, dan membawa Ye Chen ke pintu masuk Heifengjian yang sebenarnya, di mana ada bangunan 3 lantai, tingginya ribuan kaki, setiap lantai tepat 333 kaki 3. Ini akan menjadi tempat tinggal kita mulai sekarang. Ada lubang di dalamnya, yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Tentu saja, kita perlu berpatroli sesekali. Ini tugas, jelas Blazing Supreme. Ye Chen mengangguk dan bertanya, seberapa sering patroli biasanya dilakukan? Perlu berpatroli setahun sekali. Token angin hitam memiliki rekor, tetapi tidak terlalu merepotkan. Patroli hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, dan masih ada 11 bulan untuk budidaya. Oh, tidak apa-apa, Ye Chen awalnya berpikir bahwa patroli itu sangat sering. Ini pertama kalinya hari ini, ayo kita berpatroli dulu. Agni Agung melamar. Bisa, Ye Chen juga ingin mengetahui situasi di Heifengjian, dia selalu merasa tempat ini adalah tempat yang buruk, dan dia harus berhati-hati dalam 500 tahun terakhir. Ikuti aku. Fire Supreme terbang ke udara, dan mulai bergerak perlahan di sepanjang dinding batu ngarai, memeriksa gua apakah ada kelainan, sementara Ye Chen mengikuti di belakang Fire Supreme. Ada terlalu banyak gua di dinding batu, setelah 1 hari, keduanya hanya memeriksa beberapa per 10 gua, tidak heran butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, dan keduanya menjelajahi gua yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu di satu sisi Heifengjian satu per satu, dan mulai berpatroli di dinding batu di sisi lain. Kamu Zizun, apakah kamu bosan? Melihat Ye Chen jarang berbicara, Fire Supreme mengira Ye Chen bosan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, ini sangat segar. Setiap lubang berisi banyak informasi. Meskipun informasinya kacau, masih ada sesuatu yang bisa didapat. Belajar tidak ada habisnya. Ye Chen tidak berpikir bahwa dia telah memperoleh esensi seni bela diri dari makhluk tertinggi dari 3 alam, jadi dia tidak perlu menyerap hal-hal lain. Sebaliknya, semakin dia tahu, semakin banyak dia ingin tahu. Asap hitam yang keluar dari gua-gua ini mungkin merupakan hal yang kejam bagi Fire Supreme, tetapi bagi Ye Chen, masih banyak perbedaan dalam asap hitam dari setiap gua, misalnya, beberapa asap hitam mengandung jejak esensi seni bela diri, beberapa berisi jejak pendapat pribadi, dan beberapa berisi jejak anekdot. Anda harus tahu bahwa gua-gua ini setara dengan penjara terpisah, dan masing-masing dari mereka telah menyegel setan tertinggi. Bahkan jika setan tertinggi yang tersegel mati, akan ada beberapa informasi yang tertinggal turun. Oh begitu, Fire Supreme menggelengkan kepalanya, jejak kekhawatiran tiba-tiba muncul di wajahnya. Ye Chen tidak memperhatikan ekspresi raging Fire Supreme, perhatiannya terfokus pada asap hitam yang keluar dari gua. Segera, 1 minggu lagi berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah aku salah sebelumnya? Tidak mungkin. Pada hari ini, raungan keras tiba-tiba datang dari depan mereka berdua. Raungan ini berkali-kali lebih keras dari petir dari langit biru, dan dinding batu bergetar. Kerikil berguling ke bawah. Saya melihat wajah Agni Supreme pucat. Seteguk darah dimuntahkan, jelas terguncang oleh gelombang suara yang menderu, pikiran dan darahnya terhalang. Ye Chen jauh lebih baik daripada raging Fire Supreme, tapi dia agak ketakutan. Agni, siapa yang di depan? Ye Chen mengira masih ada orang di dalam gua yang belum mati. Itu dia, kata Agni Fire Supreme dengan rasa takut yang tersisa. Siapa ini? Ye Chen memandang raging Fire Supreme. Fire Supreme tersenyum pahit dan menjelaskan 100.000 tahun yang lalu, ada Supreme yang jenius dalam umat manusia. Meskipun dia tidak sehebat kamu, Ye Zizun, dia tidak jauh di belakang. Saat itu, dia dan Supreme lainnya datang ke Heilongjiang Fengjian akan menyelesaikan misi patroli yang berputar setiap 500 tahun, tetapi pada tahun ke-350, dia tiba-tiba menjadi gila dan membunuh Supreme lainnya, yang mengejutkan semua Supreme, Zenwu Supreme, dan Golden Buddha Supreme. Secara pribadi datang ke sini untuk menangkapnya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa meskipun Mahaguru Zenwu dan Buddha Emas tertinggi dapat mengalahkannya, mereka tidak dapat menangkapnya. Karena lingkungan khusus Heifengjian, pertempuran itu terlalu sengit, dan merupakan bagian dari segel mungkin dihancurkan. Jadi Zenwu Supreme dan Golden Buddha Supreme bersama-sama membuat segel dan menyegelnya di salah satu gua. Ye Chen tampak bingung, gila. Bagaimana kamu bisa gila? Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ye Zizun, sejujurnya, dia, seperti kamu, juga mempelajari informasi yang dipancarkan oleh asap hitam. Seiring waktu, dia akan menjadi gila, jadi sebaiknya kamu tidak mempelajarinya. Hal-hal ini jahat, dan tenaga kerja terbatas,
tidak ada cara untuk mengintegrasikan semua informasi, dan menyerapnya secara paksa hanya akan membuat Anda kehilangan akal dan menjadi gila. Setelah merenungkan beberapa saat, Fire Supreme memutuskan untuk mengingatkan Ye Chen demi keselamatannya sendiri. Terima kasih atas pengingatnya, saya akan memperhatikan. Ye Chen menatap Fire Supreme dan mengangguk. Faktanya, dia telah memperhatikan bahwa banyak informasi dalam asap hitam sangat kacau. Kekacauan semacam ini bukanlah tatanan yang kacau, tetapi kekacauan yang lebih dalam. Secara paksa meneliti alasan untuk hukum kekacauan memang akan membuat peneliti tidak sadarkan diri. Tentu saja, semuanya memiliki kerugian dan keuntungan. Memang benar mempelajari asap hitam bisa menjadi orang gila, tetapi juga mungkin untuk meneliti sesuatu, dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Terkadang hanya ada garis tipis antara orang gila dan orang gila, jenius. Segera, keduanya datang ke gua tempat auman itu keluar. Fire Supreme telah mengeluarkan token angin hitam, agar tidak terluka parah oleh raungan raksasa. Ye Zizun, hati-hati. Kekuatan Kuang Zun sangat tinggi. 100.000 tahun kemudian, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari Zenwu Supreme. Melihat bahwa Ye Chen tidak mengeluarkan token angin hitam, Blazing Supreme berkata. Melambaikan tangannya, Ye Chen berkata, aku punya ukuran sendiri. Haha, semuanya kosong, semuanya kosong. Penelitian 100.000 tahun baru saja ditiadakan oleh penemuan kecil. Apakah legenda benar-benar sulit? Benarkah primitifku tidak memiliki kehidupan legendaris? Di dalam gua, tidak ada lagi suara gemuruh yang keras, melainkan gumaman seseorang, terdengar biasa saja, dengan logika yang jelas, sama sekali tidak seperti orang gila. Tetapi Ye Chen tahu bahwa orang gila tidak selalu dalam keadaan gila, ketika mereka normal, mereka lebih normal daripada orang lain, tetapi karena ini, mereka akan tampak sangat mengancam, karena Anda tidak tahu kapan mereka akan melakukannya, menjadi gila mungkin itu hanya bujukan verbal yang akan membuatnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Kamu Zizun, ayo pergi. Agni Fire Supreme tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Ini baik, akan ada peluang di masa depan, dan kali ini tidak buruk. Tepat ketika Ye Chen hendak pergi, suara Kuang Zun tiba-tiba keluar dari dalam gua, apakah ada Supreme baru di luar? Aku bisa merasakan nafasmu, sangat aneh. Berhenti, Ye Chen menjawab ya, Ye Chen ada di sini. Nama saya Tu Yuan. Saya pikir Anda sudah tahu asal-usul saya dari teman saya. Jangan takut, saya disegel di dalam gua oleh Zenwu dan Buddha Emas, dan saya tidak bisa keluar, jadi saya tidak akan berpose ancaman bagi Anda. Jika memungkinkan, bisakah Anda membantu saya? Biarkan saya melihat asap hitam di gua kedua di ujung Heifengjian. Ye Zizun, jangan dengarkan dia sudah membuatnya gila. Wajah Agni Fire Supreme sangat berubah setelah mendengar ini. Agni, apakah kamu ingin mati? Suara Kuang Zun menjadi suram, meskipun mereka tidak bisa melihat wajah aslinya, keduanya sepertinya telah melihat mata dan gigi putih Kuang Zun yang dingin dan tak berperasaan. Maaf, aku tidak bisa melakukan ini. Ye Chen dengan tegas menolak. Lupakan saja, ayo pergi. Sikap Kuang Zun terhadap Ye Chen sama sekali berbeda dengan sikap Agni Huo Zun tentu saja. Ye Chen tidak menganggap pihak lain tidak sengaja, mungkin bermain keras untuk mendapatkannya. Saat keduanya meninggalkan gua di sini, tubuh Agni Supreme sudah bermandikan keringat. Dia tidak bisa keluar, mengapa dia harus begitu takut? Ye Chen mengerutkan kening dan memandang Raging Fire Supreme, merasa bahwa pihak lain telah menghina status tertinggi. Raja Api tidak memperhatikan mata Ye Chen, kamu tidak tahu, dalam 100.000 tahun terakhir, dan dalam puluhan ribu tahun sebelumnya, beberapa orang sering terpengaruh olehnya, dan kekuatan mereka tidak dapat meningkat. Bahkan ada satu orang yang menjadi orang gila seperti dia, dan akhirnya bunuh diri dan meninggal kematian, kata Buddha Emas tertinggi, meskipun yang lain gila, tetapi jiwa seni bela diri berkembang dengan cara yang sangat aneh, sebaiknya jangan untuk mendekat, jika tidak, nasib buruk akan menghantui Anda dan Anda tidak akan bisa melarikan diri. Misi patroli pertama selesai tanpa resiko apapun, dan keduanya kembali ke gedung 3 lantai di pintu masuk Heifengjian. Agni Fire Supreme tinggal di lantai 2, dan Ye Chen tinggal di lantai 3. Ada banyak ruangan di lantai 3, dan setiap ruangan sebenarnya adalah pintu masuk sebuah ruangan. Ruang praktek. Ruang ini sangat ajaib. Selama ada cukup batu primordial, Anda dapat memadatkan partner pertempuran tertinggi yang cocok untuk Anda pada formasi di tengah ruang pelatihan. Dikatakan bahwa formasi tersebut diatur oleh Dewa Manusia Ras, jadi seperti ajaib ini, tentunya setelah energi batu primordial habis, mitra tempur tertinggi yang kental akan tetap hilang.
Boneka pertempuran tertinggi dari rendah ke tinggi adalah mitra pertempuran tingkat pertama, mitra pertempuran tingkat kedua, mitra pertempuran tingkat ketiga. Peringkat pertama hingga ketiga dari mitra pertempuran tertinggi sesuai dengan kekuatan tertinggi biasa, peringkat keempat hingga keenam sesuai dengan kekuatan tertinggi yang kuat, dan peringkat ketujuh hingga kesembilan sesuai dengan kekuatan super tertinggi. Mengumpulkan mitra pertempuran tertinggi menghabiskan banyak yuan shi, 10 juta yuan batu untuk tingkat pertama, 20 juta yuan untuk tingkat kedua, 30 juta yuan untuk tingkat ketiga, 100 juta yuan untuk tingkat keempat, 200 juta yuan untuk tingkat kelima level, 300 juta yuan untuk level keenam, dan 1 miliar yuan untuk level ketujuh. 2 miliar di level 8 dan 3 miliar di level 9, sepertinya tidak banyak untuk yang tertinggi, tapi jangan lupa bahwa ketika energi batu primordial habis, mitra pertempuran tertinggi akan segera menghilang, terakumulasi untuk waktu yang lama, makhluk tertinggi manapun tidak tahan, jadi saya hanya menggunakannya sesekali. Setelah menghabiskan 300 juta yuan, Ye Chen memadatkan mitra pertempuran tertinggi tingkat 6. Dalam hal kekuatan ofensif dan defensif, mitra pertempuran tertinggi tingkat 6 setara dengan yang tertinggi yang kuat. Tentu saja, dalam hal kekuatan keseluruhan, mitra pertempuran tertinggi tingkat ke-6 pasti tidak sebagus yang tertinggi yang kuat. Dentang. Di ruang pelatihan, sosok-sosok berkedip. Percikan yang tak terhitung jumlahnya memercik dari mitra pertempuran tertinggi tingkat 6, dan cahaya pedang berselang-seling hampir menyelimutinya. Waktu yang lama, mitra pertempuran tertinggi tingkat ke-6 menghilang secara otomatis, dan Ye Chen berhenti menyerang. Kekuatan saya saat ini harus berada di level tertinggi yang kuat, dan masih ada celah besar dari yang tertinggi. Yang super paling lemah dapat dengan mudah mengalahkan yang paling kuat, dan jarak antara keduanya lebih dari 1000 kali. Dalam sekejap, 1 tahun telah berlalu. Patroli kedua dimulai. Ye Zizun, mari kita patroli satu sisi saja kali ini, jadi cepatlah. Saran Agni Fire Zizun. Oke baiklah. Ye Chen mengangguk, Hei Fengjian tertutup rapat dan umumnya tidak ada bahaya, bahkan jika ada bahaya, mereka berdua mungkin tidak ada gunanya. Dengan cara ini, Fire Supreme berpatroli di dinding ngarai di sebelah kiri, dan Ye Chen berpatroli di dinding ngarai di sebelah kanan. Dan dinding batu ngarai di sebelah kanan adalah tempat Kuang Zun disegel. Sekali lagi datang ke gua tempat Kuang Zun disegel. Anak muda, aku bisa merasakan bahwa kamu ingin melihatku lagi. Suara Kuang Zun melayang keluar dari gua. Ye Chen tidak menyembunyikan pikiran batinnya, dan berkata, aku ingin tahu, mengapa kamu membunuh rekanmu? Kenapa? Hahaha. Kuang Zun tertawa terbahak-bahak. Tidak ada alasan. Bunuh sesukamu, sangat sederhana. Sepertinya kamu benar-benar gila. Tidak masalah jika kamu benar-benar gila atau palsu, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang berani menyebutmu gila. Di dunia ini, kekuatan adalah kebenaran. Segala sesuatu yang lain akan berubah. Mungkin apa yang kamu katakan itu benar, tapi itu tergantung bagaimana kamu mendapatkan kekuatannya dan apakah kamu bisa mengendalikannya. Ye Chen tidak tergerak. Kuang Zun terdiam beberapa saat, kamu berbeda dari yang lain. Kamu terlihat lembut di luar, tetapi sebenarnya hatimu dingin. Dalam kedinginan, kamu tidak sepenuhnya kejam. Jika aku bisa memiliki keadaan pikiranmu di awal, mungkin saya tidak akan Anda telah diperkosa. Supreme baru, jika Anda menginginkan lebih banyak kekuatan, Anda dapat mempelajari asap hitam ini. Tentu saja, Anda tidak harus belajar. Dengan bakat Anda masih akan mencapai prestasi yang sangat tinggi. Setelah selesai berbicara, nafas Kuang Zun tertahan. Sebelum saya menyadarinya, 20 tahun telah berlalu. Studi tentang asap hitam tidak banyak meningkatkan ilmu pedang Ye Chen, tetapi itu sangat meningkatkan jiwa seni bela diri Ye Chen. Jiwa seni bela diri seperti perwujudan energi dan semangat seseorang, yang dapat mengabaikan kekuatan absolut. Sebagian besar serangan, tetapi mereka benar-benar dapat menimbulkan kerusakan pada dunia luar. Ye Chen memiliki perasaan bahwa jika jiwa seni bela diri telah dikembangkan ke tingkat tertentu, ia dapat bertahan hidup sepenuhnya tanpa tubuh, dan dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Luar biasa, dalam 20 tahun, jiwa seni bela diri Anda telah berkembang pesat. Suara Kuang Zun keluar. Selama 20 tahun, keduanya melakukan percakapan setiap tahun, dan kali ini tidak terkecuali. Ini pedang bermata dua. Jika aku benar, tubuhmu sudah membusuk. Kata Ye Chen perlahan. Ini belum membusuk, tentu saja hampir sama. Sekarang kamu tahu itu pedang bermata dua, mengapa kamu ingin mempelajarinya? Kuang Zun bertanya balik pada Ye Chen. Ye Chen berkata saya punya cara untuk mengatasinya. Asap hitam di Hei Fengjian berisi semua informasi yang kacau dan negatif.
Menggunakan informasi ini untuk meningkatkan roh primordial martial Dao akan memutuskan hubungan antara roh primordial martial Dao dan tubuh fisik. Setelah waktu yang lama, tubuh fisik secara bertahap akan membusuk, tidak dapat dipulihkan lagi. Ada solusi. Suara Kuang Zun sedikit lebih keras. Naikkan kemauan seni bela diri ke tingkat ke-9. Saya sudah memikirkan cara ini, tetapi tidak realistis, karena kemauan harus dibangkitkan sebelum tubuh membusuk. Jika tubuh telah membusuk dan kemauan kuat, hanya jiwa seni bela diri yang kuat. Jika tubuh hilang, hilang. Jadi metode ini saat ini hanya aku yang bisa mengatasinya. Ye Chen tidak memberitahu Kuang Zun mengapa dia bisa mengatasinya, itu karena dia memiliki dua niat pedang untuk menghancurkan niat pedang dan niat pedang abadi. Dua niat pedang utama beresonansi, dia akan maju lebih cepat, dan dia benar-benar yakin untuk melaksanakan pedang sebelum tubuhnya membusuk maju. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ye Chen menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari asap hitam, dan jiwa seni bela dirinya membuat kemajuan pesat. Perlahan-lahan, Ye Chen menemukan bahwa martial Dao primordial spiritnya menjadi lebih bertekstur, dan warnanya berkembang menjadi biru tua. Tampaknya lebih dekat ke kemacetan. Ye Chen berpikir. Hari ini, seluruh tubuh Ye Chen tampaknya dilintasi oleh arus listrik yang sangat kuat, dan seluruh tubuhnya lemas untuk sementara waktu, dan saat berikutnya, roh primordial martial Dao melayang keluar tanpa sadar. Cahaya roh primordial martial Dao berkedip, dan semburan paksaan yang mengerikan menyebar. Segera, warna roh primordial martial Dao menjadi semakin gelap, dari biru tua menjadi perunggu, dan cahaya perunggu bersinar, dan aturan surga dan bumi beriak, seolah berputar sedikit, ini pertanda melanggar batas langit dan bumi. Semuanya terjadi. Begitu dia memikirkannya, Ye Chen hampir secara tidak sadar menampilkan segudang fenomena yang selalu berubah. Sebelumnya, hanya ada 1 juta variasi dari segudang fenomena, tetapi akhirnya melampaui batas ini dan cenderung mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dibandingkan dengan tinju pembunuh 3 alam yang asli, itu masih jauh lebih buruk, dan tinju pembunuh 3 alam telah direduksi menjadi titik kesederhanaan. Roh primordial bela diri perunggu, sukses. 1300.